Pemirsa, tingginya kasus COVID-19 di Kota Bekasi, Jawa Barat memaksa pihak RSUD Kota Bekasi mendirikan tenda darurat di halaman RSUD KCTA Bekasi. Rencananya tenda darurat ini diperuntukkan triase bagi pasien baru yang datang ke RSUD Kota Bekasi. Beginilah kondisi petugas medis di RSUD Dr. Casbullah Abdul Majid, Kota Bekasi. Petugas terlihat sibuk menempatkan pasien baru ke tenda darurat. Para pasien baru ini akan dilakukan triase di dalam tenda darurat dikarenakan ruang instalasi gawat darurat sudah tidak memungkinkan menampung. Pihak RSUD sendiri mengakui saat ini lonjakan sudah mencapai 120% dari kapasitas yang tersedia. Bahkan 2 gedung yang digunakan untuk rawat pasien COVID penuh dan akan menggunakan ruang IGD sebagai tambahan ruang rawat inap. Di stasiun. Di stasiun. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, kita sudah terhubung dengan Wali Kota Bekasi, Bapak Rahmat Effendi, dan juga ada Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Profesor Abdul Qadir. Selamat siang, Bapak. Mungkin untuk ke Wali Kota Bekasi terlebih dahulu, Pak Wali Kota, ini sebenarnya kondisi realnya seperti apa sih? Secara umum kondisi di Kota Bekasi seperti apa hingga harus mendirikan tenda darurat di halaman rumah sakit? Ya, makasih Mbak Ana ya. Gini, saya jelaskan. Kita tuh mendirikan tenda di rumah sakit untuk mengantisipasi ya keadaan apabila terus memburuk. Jadi saya sampaikan tenda yang kita buat itu adalah tambahan IGD kita. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya fasilitas yang sekarang ini dianggap penuh ya, itu 47% adalah warga non-Kota Bekasi. Jadi 50% yang ditampung di rumah sakit rujukan, rumah sakit Hasbullah, RSUD Hasbullah itu kan rumah sakit rujukan utama. Jadi itu separuhnya itu adalah warga non-Kota Bekasi. Tetapi kami jaga-jaga dengan Forkopimda, kami jaga-jaga memerintahkan untuk menambah kapasitas IGD. Nah, sementara untuk jaga-jaga di tempat lainnya, kita juga buka ya, yang kemarin sempat kosong rumah sakit isolasi di stadion. Dan kita juga minta kepada rumah sakit swasta untuk menambah IGD dan menambah ruang apabila terus terjadi perburukan. Jadi sebenarnya di kita itu masih 93%, 93,6 masih di RT-RT-nya itu masih hijau. Hanya 6,3% memang ya ada di kisaran di zona oranye. Mohon maaf, zona kuning, belum oranye, zona kuning. Dan angka kematian juga masih kisaran 1%. Jadi baru 2 minggu ini baru mulai ada angka kematian. Sebelum Lebaran itu bor rumah sakit kita 19%. Artinya kita ini selalu antisipasi dan selalu jaga-jaga gitu. Pak Rahmat, artinya ini kapasitas rumah sakit masih memadai dan tenda tersebut hanya dibuat untuk jaga-jaga begitu? Kalau secara keseluruhan bor yang ada di rumah sakit dengan kasus aktif yang ada, memang sekarang 84%. Tapi tadi saya sampaikan, 84% itu ada di rumah sakit umum kita, 270 itu, 47% itu adalah pasiennya non-KTP Bekasi. Jadi yang kita itu 52%. Sebenarnya kita sih, kalau itu keluar dari proses perawatan kita mungkin bornya di bawah 60%. Jadi, tapi itu kita udah antisipasi. Ya bagaimana kita antisipasi supaya apabila ini terjadi terus perburukan, kita sudah punya tempat yang tentunya adalah untuk mempercepat proses pelayanan. Baik, Pak Wali Kota, tapi artinya ini Bekasi masih aman begitu bisa dikatakan? Kan kita tidak bisa bilang aman karena Jakarta juga ada persoalan, di Bandung ada persoalan. Nah, warga kita interaksinya luar biasa. Tapi saya dengan Pak Kapolres meminta kepada seluruh warga masyarakat untuk menghentikan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di Kota Bekasi ya. Baik. 2 minggu ke depan sampai kita lihat evaluasinya. Baik. Pak Profesor Abdul Qadir, ini Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes. Pak, ini kita ingin tahu bagaimana kesiapan dari rumah sakit lainnya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi memang kondisi kita sekarang ini ya seperti yang kita ketahui bahwa setiap harinya itu terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan. Oleh karena itulah maka tentunya kita berharap bahwa semua rumah sakit harus kita siapkan
Oleh karena itulah kami meminta kepada semua rumah sakit untuk sekarang ini melakukan konversi tempat tidur. Untuk Jakarta itu diminta konversi tempat tidurnya itu sampai 50%. Artinya apa? Tempat tidur yang selama ini digunakan untuk pasien non-COVID, sekarang ini harus didedikasikan minimal 50% untuk dijadikan COVID. Malahan ada beberapa rumah sakit di Jakarta, termasuk juga rumah sakit vertikal kami, Kementerian Kesehatan, yang memang tidak menerima lagi pasien lain selain pasien COVID. Misalnya saja Rumah Sakit Persahabatan, Rumah Sakit Sudanti Suroso, dan juga Rumah Sakit Fatmawati sekarang ini sudah 70% tempat tidurnya untuk pasien COVID. Namun demikian tentunya yang kita harapkan adalah bahwa ada komitmen bersama dari para kepala dinas kesehatan dan direktur rumah sakit kita, bahwa nanti yang akan masuk ke rumah sakit itu memang tidak semua kasus positif masuk rumah sakit. Tapi yang masuk rumah sakit itu adalah mereka yang masuk ke dalam kategori sakitnya sedang, berat, dan kritis. Sedangkan mereka, saudara-saudara kita yang sakitnya tanpa gejala dan ringan, itu cukup dilakukan isolasi. Apakah isolasi mandiri di rumah, tentunya dengan pengawasan, ataukah di tempat isolasi yang disiapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Seperti itu yang kita lakukan pada saat sekarang ini. Pak, tapi apa artinya ini masih aman bagi masyarakat yang kemudian akan pergi ke rumah sakit yang memang tidak menderita COVID-19? Karena tadi seperti yang Bapak katakan bahwa 50% ini sudah diambil alih untuk melayani pasien COVID-19. Ya, tentunya kita mengharapkan bahwa pasien-pasien non-COVID itu sangat selektif. Jadi tentunya pasien-pasien yang emergensi mau tidak mau harus ke rumah sakit. Tapi pasien-pasien yang masih bisa dilakukan penundaan atau elektif, tentunya kita minta untuk sementara ini diberikan prioritaslah kepada pasien-pasien yang kebetulan menderita COVID-19. Kenapa? Karena ini memang sangat emergensi. Dan saya kira saya memberikan apresiasi kepada Wali Kota Bekasi yang telah membangun tenda-tenda. Jadi untuk perluasan atau extension daripada pelayanan rumah sakit, kami juga meminta rumah sakit untuk menggunakan gedung-gedung atau menggunakan ruangan-ruangan yang selama ini tidak digunakan sebagai ruangan perawatan untuk dialihkan menjadi ruangan perawatan. Demikian juga dengan membangun tenda-tenda di sekitar rumah sakit dan sebagainya untuk dijadikan triase untuk IGD. Sehingga ruangan gawat darurat yang selama ini digunakan sebagai IGD bisa dimanfaatkan untuk ruang perawatan. Seperti itu. Pak, ini mungkin terakhir, artinya ini memang rumah sakit ini masih siap untuk menerima pasien dan melakukan perawatan, begitu? Ya, mereka diminta untuk menambah kapasitas perawatan. Dan tentunya untuk menambah kapasitas perawatan ini bukan cuma tempat tidur yang kita harapkan penambahan, tetapi juga tentunya kita menjamin ketersediaan alat kesehatan, ketersediaan obat-obatan, ketersediaan logistik misalnya APD, masker dan sarung tangan, gloves dan sebagainya, itu memang harus disiapkan. Termasuk juga tentunya yang paling utama adalah ketersediaan SDM kesehatan. SDM kesehatan ini yang sangat menentukan untuk bagaimana kita bisa menanggulangi peningkatan kasus COVID-19 ini. Baik, artinya antisipasi lainnya ini sudah disiapkan. Terima kasih Profesor dan juga Bapak Wali Kota Bekasi tadi sudah bergabung bersama kami memberikan informasi di Kabar Siang. Terima kasih Bapak-Bapak.